Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa bawala. Pada kesempatan ini saya ingin menyajikan kajian tentang Tembong Raja ya, di dalam karya akademik. Tembong Raja adalah desa kelahiran saya, dan ternyata Tembong Raja sudah ada dan tertuang dalam beberapa karya akademik. Karya akademik pertama adalah implementasi pendidikan karakter dalam ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri Tembong Raja 3, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes tahun 2018, Universitas Peradaban, yang dilakukan oleh Udin Afifuddin. Ya kan, penelitian ini tujuannya adalah mendeskripsikan pendidikan karakter dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan fenomenologi, teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Oke. Ini memang hanya ada abstrak ya. Hanya ada abstrak di dalam Google Scholar ini. Yang kedua adalah ini ada PDF-nya, tulisan dari IAIN Purwokerto, masih baru ini, tahun 2019. Manajemen Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah MDTA Riyadul Fatah Tembong Raja Salem Brebes. Ini adalah karyanya Hasanah ya. Karyanya Hasanah. Oh, ini adalah tesis ya. Tesis program studi manajemen pendidikan Islam pasca sarjana. Oke, bagaimana kesimpulannya? Perencanaan kurikulum pada tahapan perencanaan meliputi langkah-langkah analisis kebutuhan dan selanjutnya pengorganisasian kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar, yakni membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan. Yang ketiga, implementasi kurikulum, penerapan kurikulum, ketenagaan kurikulum, dan evaluasi penilaian kurikulum. Oke, ini ternyata ini adalah tesis, tapi hanya beberapa halaman saja, hanya 17 halaman yang dipublish ya. Saya tidak tahu ini Hasanah ini orang mana ya, ini tidak diketahui di sini. Oke, yang ketiga, ini baru yang kedua. Ini tidak ada PDF-nya juga ya. Pengembangan media pembelajaran Family Tree untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas 1 SD Negeri Tembong Raja 01, karya E.A. Rahmaniyah tahun 2018. Oke, yang ini kayaknya skripsi ya, dan ini tidak ada PDF-nya. Yang ke selanjutnya ya, tadi 2,
Yang keempat, analisis pengaruh city branding dan word of mouth terhadap minat berkunjung serta dampaknya terhadap keputusan berkunjung wisatawan ke kota Bandung. Nah, ini kok kota Bandung ya. M. Nur Hamidah nih. Apa hubungannya nih dengan Tempo Raja ya? Kota Bandung, studi kasus pada masa di kota Tangerang Selatan yang pernah berkunjung ke kota Bandung. Oh, Mahda ini. Mahda Nur Hamidah. Pengaruh city branding dan word of mouth terhadap minat berkunjung serta dampaknya terhadap keputusan berkunjung wisatawan ke kota Bandung. Ini skripsi UIN Jakarta ya. Skripsi UIN Jakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa city branding berpengaruh terhadap minat berkunjung maupun keputusan berkunjung. Begitu pula word of mouth berpengaruh terhadap minat berkunjung maupun keputusan berkunjung. Untuk pengaruh tidak langsung masukkan temuan bahwa city branding berpengaruh terhadap keputusan berkunjung melalui minat berkunjung, sama halnya dengan word of mouth berpengaruh terhadap keputusan berkunjung melalui minat berkunjung. Kalau Mahda ini kan memang anaknya Pak Endang Risnandar ya, kepala madrasah Al-Azhar ya, MTs Al-Azhar di Ponorogo ya. Oke. Ini tahun 2016 ya, udah lumayan. 2016 sudah 4 tahunan ya. Dan lumayan tebal ini ya. Oh, ini bukan tentang Tembong Raja tapi orang Tembong Raja gitu ya. Nomor 5, implementasi. Nomor 5 ini implementasi algoritma differential evolution pada sistem penjadwalan mata pelajaran Al-Baghifari ya. Al-Baghifari ini di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2018. Menjelaskan bahwa penjadwalan di MTS Tembong Raja itu masih Microsoft Excel manual, sehingga butuh waktu lama. Dan butuh ketelitian. Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi ya, menggunakan algoritma differential evolution. Langkah-langkahnya adalah analisis populasi, mutasi, pindah silang, dan seleksi agar menghasilkan jadwal yang optimal dan tidak terjadi bentrok. Ini skripsi ya, betul apa ini? Ini diploma ya. Oh, berarti tugas diploma ya. Diploma itu ya bukan skripsi ya. Tesis diploma, program diploma itu ya berarti diploma berapa ini? Saya jadi ini orang Tembong Raja nih ya. Selanjutnya adalah karyanya Karlina, ini tahun 2016, Gerakan Darul Islam khususnya di Kecamatan Salep dari awal sampai meletusnya pemberontakan tahun 1949.
Ini full text-nya juga ada ya, full text PDF. Full text PDF-nya ada. Mana? Nggak ada hasilnya, mana? Nggak ada ya. Hasilnya nggak ada. Oke. Yang jelas ini menyimpulkan bahwa Salem merupakan kecamatan dengan letak geografis strategis sebagai daerah pertahanan, kondisi sosial yang terpuruk dan sikap fanatik terhadap Islam memudahkan masuknya DITI. Tahun 49, Salem merupakan daerah basis pemberontakan DITI. Desa Temoraja, khususnya Bentarsari dan Capar. Pada daerah ini, DITI melakukan perekrutan anggota melalui pesantren sebanyak 12 anggota, dan setelah mempunyai kekuatan yang cukup pada 5 Mei 49 melakukan perucutan senjata terhadap komando SWKS 3 di Bentarsari. Juga melakukan penyergapan terhadap satu regu pasukan Moberige dan pimpinannya yang ditembak mati di desa Capar. Kekacauan yang ditimbulkan sangat merugikan, sehingga pemerintah dan masyarakat melakukan penumpasan dan berunding agar anggota DITI menyerah secara damai. Setelah cara itu tidak menyelesaikan, maka dilakukan penumpasan secara fisik, dan tahun 62 pemberontakan berhasil ditumpas dan keadaan kembali stabil, serta anggota DITI dikenakan sanksi. Wah, lama juga, dari 49 sampai 62 ya. Sering ada cerita-cerita dari orang tua, cuma secara jelas ini memang belum kita ini ya pahami, ini baru dari tulisan ini. Selanjutnya adalah ini apa ini, kita buka dulu ya. Gambaran umum kondisi apa ini, kondisi wilayah Kabupaten Brebes. Oh, ini bukan karya akademik ya. Oke, saya kira bukan. Yang ada Temorajanya ini Temoraja enggak nih? Kayaknya enggak ada Temoraja ya. Oke. Peningkatan keterampilan pada anak usia dini kelas SD awal usia 6-8 tahun melalui metode praktikum membatik. Ini mungkin PTK ya,
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kreativitas anak melalui praktikum batik, yaitu batik tulis dan batik jumputan. Kegiatan bermain dan ketertarikan yang dimiliki anak terhadap praktikum batik adalah suatu kemampuan yang ditandai dengan 4 aspek kreativitas, yakni kelancaran, keluasan, keaslian, dan elaborasi. Ini kelihatannya skripsi ya. Itu tadi karyanya N. Nuryati, N. Yuliawati, jurnal padahal ya, jurnal UIN Banten ini. Nuryati, Yuni Nuryati ya. Oke, coba kita. Nuryati, Nuni, Yuniawati, ada 2 orang ya. PG Paus STKIP Banten. Oke, apakah ini orang Temoraja yang menjadi dosen? Saya nggak tahu nih. Ada lagi nih, peningkatan kemampuan mengenal lambang huruf melalui metode proyek dan media bungkus ajaib pada kelas B2 di TK Pertiwi 2 Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Nah, ini apa hubungannya sama Temoraja ya? Apa hubungannya sama Temoraja? Sama ini Purwokerto. Oh, ini PG PAUD Universitas Purwokerto. Temorajanya dari mana ini coba? Tembong. Oh, dia mengutip jurnal ya. Ini mengutip jurnal karyanya Hasanah ya. Bukan karyanya, bukan skripsinya orang Temoraja, bukan. Identifikasi potensi longsor menggunakan sistem informasi geografis di Kecamatan Salam, Kabupaten Brebes. Ini yang bikin orang mana ini? Isbahul Laili, Bakti Wisnu Wijayari, Kemal Wijaya. Oh, Jawa Timur, jauh juga nih. Mahasiswa program studi agroteknologi. Oke. Ya, bagus juga nih tentang longsor di daerah Salem ya. Di antaranya Temoraja ya. Kompetensi profesional, wah ini terkait betul sama jurusan saya ini. Naib Purnama ya. Kompetensi profesional. Hasil penelitian bahwa kualifikasi pendidikan kompetensi profesional guru bahasa Arab MTS Kecamatan Salam, Kabupaten Brebes ada 4 orang.
sudah profesional, walaupun satu guru bukan lulusan pendidikan, tetapi sekarang sudah kuliah lagi di bidang pendidikan dan sudah memenuhi kriteria kompetensi profesional berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Usaha yang dilakukan adalah dengan mengikutkan guru dalam KKG atau MGMG. Setiap 2 bulan sekali secara keseluruhan mengadakan pertemuan guru mapel, pelatihan, seminar, diklat, workshop baik dari sekolah, yayasan, korwil maupun kabupaten. Ini apa? Ini tahun 2018. Oh, di IAIN Purwokerto ya. Kompetensi profesional. Ini apa ini? AIP Purnama nih. Jurusan pendidikan bahasa Arab ya. Ini AIP Purnama ini orang mana ya? Dimungkinkan mungkin orang Salem ya. Ya di kecamatan Salem lah. Tidak ada biodata ya. Nggak ada biodata ya. AIP Purnama, oke. Ini ada temorajanya juga. Peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes. Ini mah dana desa. DP Kurniasari tahun 2020 ya. Cari coba Temoraja ini ada apa aja. Temoraja dana desa yang diperolehnya adalah 1.202.640 640. Coba kalau 2018 1.202.640. Oh sama ya. Oke, ini Temoraja hanya data aja ya.
Wah, ini RA Riyadul Fata ini sering banget ya. Selanjutnya ini karyanya siapa ini? Oh, ini jurnal As-Sibyan juga nih. Desi Ayu Rafiani, Umayyah Uyu Muawanah. Upaya meningkatkan kemampuan mengenal huruf melalui balok huruf. Win Banten ya. Win Banten ya. Piaud Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Desi Ayu Rafiani, Umayyah Uyu Muawanah. Ini diduga nih dosen Banten, Win Banten, aslinya Temuraja mungkin ya, gitu ya. Ini sama nih gerakan DITI di Brebes Selatan. Kok mirip yang tadi ya, di Brebes Selatan, Kabupaten Brebes Tengah. Ini beda ternyata, DITI juga, tapi ini beda orang kayaknya nih. Safrudin Arif nih. Cuma ini hanya bab 1 ya. Hanya bab 1 aja nih ya. Tidak lengkap. Oke. Kesimpulannya ada faktor yang melantar belakang gerakan DITI Brebes Selatan karena reorganisasi dalam tubuh militer Indonesia yang menyebabkan tersingkirnya kelompok-kelompok kelaskaran, adanya konflik ideologi Islam, federal, dan komunis, dan situasi politik Indonesia keagamaan yang fanatik dengan kepatuhan kepada tokoh agama, kiai, dan kebijakan pemerintah yang merugikan dan mementingkan kelompok tertentu sehingga memunculkan ketegangan yang mengkaitkan antara Islam, federal, dan komunis di samping faktor geografis yang memungkinkan untuk tumbuhnya suatu gerakan. 2. Kesatuan yang terbentuk dalam tubuh DITI dan aktivitas Brebes Selatan tahun 48 sampai 57. Kesatuan ini awalnya terdiri dari Kesatuan DI asli, hasil dari penggabungan BN5 pimpinan Amir Fatah Hizbullah Brebes dan MI Pekalongan. Selanjutnya terjadi asimilasi dengan bergabungnya komponen AUI dan BN426 dengan aktivitas ke dalam dan keluar. Untuk daerah Brebes Selatan terdapat kelompok DITI Kastolani yang merupakan kelompok gerombolan karena terdiri dari para petualang dan kriminal. Kastolani ya. Dan 3. Pengaruh gerakan DITI terhadap stabilitas keamanan dan kehidupan sosial politik masyarakat Brebes Selatan menjadi tidak stabil dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan DI kepada masyarakat Brebes Selatan. Sebagai konsekuensinya mereka harus dapat bertahan hidup dengan cara apapun meski dengan perbuatan luar batas ketentuan agama, dan hal ini membawa pengaruh kepada kemunduran dan kehancuran DITI sendiri karena dukungan masyarakat semakin berkurang ditambah dengan tindakan TNI kepada gerakan ini. Oke, ini UNS ya, bisa jadi skripsi UNS. Selanjutnya adalah struktur penataan organisasi subdinas pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes. Nah, kalau ini apa nih? Pengairan ya, dunia pengairan. Tapi ini Temuraja ini sebagai apa di sini? Temuraja sebagai apa? Sebagai salah satu subjek. Oke. Subjek UPTD Temuraja ya. Oke. Yang terakhir ini ada kaitannya dengan Temuraja enggak ini? Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap percepatan pembangunan Desa Cikandang
Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Ini tesis, tapi apa hubungannya dengan Universitas Diponegoro? Apa hubungannya dengan Temung Raja itu? Acep Setiawan ya, tesis di program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Diponegoro Semarang. Oh iya, Cikandang itu nggak ada kaitannya dengan Temung Raja ya. Ya mungkin ada satu kata dua kata tentang Temung Raja di sini, tapi bukan merupakan objek utama ya. Oke, saya kira itu ya. Desa Temung Raja dalam catatan akademik Google Scholar ya. Dari situ banyak mungkin informasi-informasi yang kita dapat ya. Semoga bermanfaat untuk kita sebagai warga ya, warga Temung Raja atau warga lainnya yang ingin lebih mengenal Temung Raja dalam dunia akademik. Kepada teman-teman yang ingin membuat karya akademiknya lebih bisa lagi menggali berbagai hal terkait dengan Desa Temung Raja ya, baik pendidikan, agama, ekonomi, politik, keamanan, stabilitas dan lain sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.